Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pat Lurah ini diselamatkan oleh anak kecil yatim piatu, pemilik khodam leluhur dari santet kiriman dukun desa. Dan ini dia selengkapnya. Tahun 1989, Desa Karangasem berdiri dengan ketenangan khas pedesaan Jawa. Padi menguning di hamparan sawah, suara gamelan sesekali terdengar dari hajatan, dan bau tanah basah selepas hujan kerap menemani pagi. Desa itu dipimpin oleh Pak Lurah Sarwedi, seorang lelaki paruh baya berusia 48 tahun. Sosoknya dikenal tegas, tapi tetap ramah kepada warga. Dengan peci hitam yang jarang lepas dari kepalanya dan baju lurik sederhana, Sarwedi lebih sering terlihat membantu petani di sawah daripada duduk di kursi balai desa. Warga menghormatinya karena kejujuran dan kesederhanaannya. Namun, di balik wajah teduh desa, ada arus gelap yang mengalir diam-diam. Ki Rasanta, seorang dukun tua yang sejak dulu menjadi tempat orang meminta tolong soal gaib dan nasib, mulai merasa pengaruhnya meredup. Semasa lurah sebelum Sarwedi, ia begitu disegani. Warga takut menentangnya karena setiap ucapan Ki Rasanta seolah menjadi titah. Tetapi, sejak Sarwedi menjabat lurah, perlahan orang-orang tak lagi sering mendatangi sang dukun. Mereka lebih percaya pada musyawarah desa ketimbang jampi-jampi. Rasa sakit hati itu berubah menjadi dendam. Ki Rasanta dengan rambut putih kusut dan mata cekung yang menyala seperti bara tak rela dipinggirkan. Dalam benaknya, Sarwedi harus lengser. Tidak dengan cara biasa, melainkan dengan jalan gaib agar warga kembali tunduk pada ketakutan. Malam pertama serangan dimulai. Dari gubuknya yang terletak di pinggir hutan bambu, Ki Rasanta membakar kemenyan hitam dan memukul kendang kecil dari kulit anjing hutan. Mantra-mantra kuno meluncur dari bibirnya, bercampur dengan suara serak yang menyerupai lolongan. Gusti Jagat Sing Peteng, Tumuruno, tumbal iki kanggo nyowo Sarwedi, bisiknya. Seekor ayam cemani disembelih, darahnya ditampung dalam batok kelapa. Sesudah itu, ia menancapkan jarum berkarat ke boneka kecil yang dibalut kain putih, di atasnya tertulis nama Sarwedi. Di rumah lurah, yang berjarak hampir setengah kilometer dari gubuk sang dukun, malam terasa tidak biasa. Angin kencang tiba-tiba bertiup, padahal langit terang tanpa mendung. Istrinya, Bu Jatmi, mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dapur. 2 kali ia memeriksa, tidak ada seorang pun di sana. Anak-anaknya yang sudah remaja mengeluh tak bisa tidur, mimpi buruk datang silih berganti. Sarwedi sendiri berusaha menenangkan hati. Ia sudah lama mendengar desas-desus bahwa Ki Rasanta tidak senang dengan kepemimpinannya. Namun ia selalu percaya kebaikan lebih kuat dari niat jahat. Malam itu, ia membaca doa sebelum tidur, berharap semua hanya gangguan biasa. Sayangnya, serangan gaib tak berhenti di mimpi. Tepat tengah malam, tubuh Sarwedi terbangun dengan rasa sakit yang menusuk perut. Ia meringis, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ketika mencoba bangun, ia merasakan sesuatu yang aneh di bawah kasurnya. Dengan gemetar, ia mengangkat tikar tipis yang menjadi alas tidur. Saat itu juga, mata Sarwedi membelalak, belasan paku berkarat muncul begitu saja, menancap di anyaman bambu kasur. Bau karat bercampur amis darah menguar. Bu Jatmi menjerit histeris, anak-anaknya berlarian keluar kamar. Sarwedi berusaha tetap tenang, meski wajahnya memucat. Ia tahu betul, ini bukan ulah manusia biasa. Iki santet, gumamnya lirih. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Orang-orang berdatangan ke depan rumah lurah hanya untuk melihat dari kejauhan. Tak ada yang berani masuk. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Paku karatan tekan jero omah, piye iso.
wes mesti ulah Ki Rasanta lurah kuwi dadi sasaran. Sing mlebu nang kono iso-iso kenek balene. Tak ada satupun yang berani menawarkan pertolongan, bahkan para sesepuh desa pun memilih bungkam. Semua tahu siapa yang berani melawan Ki Rasanta biasanya akan menerima nasib buruk. Ada yang tiba-tiba sakit, ada pula yang sawahnya tak lagi berbuah. Ketakutan itu membuat desa bagaikan lumpuh. Pak Lurah Sarwedi duduk di balai rumahnya dengan wajah letih. Ia menatap warga yang hanya berani menonton dari kejauhan. Dalam hatinya ia kecewa. Ia telah mengabdi dengan tulus, namun saat dirinya diganggu, tidak ada yang mau mendekat. Ia mencoba menenangkan istrinya yang masih ketakutan. "Ora usah kuatir Jatmi, aku isih kuat, iki mung ujian," katanya dengan suara lirih meski tubuhnya masih terasa nyeri. Malam berikutnya, gangguan makin menjadi. Suara gamelan tiba-tiba terdengar dari halaman rumah meski tak ada yang bermain. Seekor ular besar muncul di dapur, meski ketika dicari jejaknya hilang begitu saja. Bahkan ayam-ayam peliharaan mereka ditemukan mati dengan tubuh hangus seperti terbakar petir. Sarwedi mulai merasa lelah. Bukan hanya fisiknya yang diganggu, tetapi juga batinnya yang diuji. Ia sadar serangan ini akan terus berlanjut bila ia tidak menemukan jalan keluar. Namun, kepada siapa ia bisa meminta pertolongan? Para warga enggan membantu, dan ia tidak ingin menjerumuskan keluarganya dalam bahaya. Desa yang semula damai, kini diliputi bayangan ketakutan. Balai desa yang biasanya ramai oleh rapat warga, mendadak sepi. Orang-orang enggan melintas malam hari di dekat rumah lurah. Bahkan ada yang mulai berbisik, apa mungkin Sarwedi memang tidak cocok jadi lurah yang nganti ora iso nahan santet kui? Bisikan-bisikan itu menambah beban di dada Sarwedi. Namun, di balik hatinya, ia masih percaya selalu ada jalan terang di balik kegelapan. Ia belum tahu pertolongan tidak akan datang dari orang dewasa yang kini membisu ketakutan, melainkan dari seorang anak kecil, yatim piatu, yang selama ini nyaris terlupakan oleh desa. Di pinggir desa Karangasem, jauh dari keramaian balai desa dan sawah utama, berdiri sebuah gubuk reyot beratap rumbia. Gubuk itu nyaris tak pernah diperhatikan orang, kecuali ketika hujan deras yang membuatnya tampak seperti hampir roboh. Di sanalah, seorang anak berusia 11 tahun bernama Wahyu Prawira tinggal sendirian. Wahyu yatim piatu sejak usia 7 tahun. Ibunya meninggal karena demam tinggi yang tak bisa tertolong, sedangkan ayahnya wafat lebih dulu akibat kecelakaan di sungai. Sejak itu, hidupnya berpindah-pindah, kadang diasuh tetangga, kadang tidur sendirian di gubuk peninggalan kakeknya. Meski ada rasa kasihan dari sebagian warga, kebanyakan hanya sekedar memberi sisa makanan atau upah kecil. Tak ada yang sungguh-sungguh peduli. Sehari-harinya, Wahyu mengais rejeki dari pekerjaan kecil, membantu membawa hasil panen, menghalau burung di sawah, atau sekedar menjadi pengantar kayu bakar. Upahnya hanya beberapa keping uang logam atau segenggam beras. Bagi anak lain seusianya, masa kecil diisi dengan bermain layangan atau berlari di pematang. Bagi Wahyu, masa kecil adalah perjuangan untuk sekadar makan. Namun di balik tubuh kecil yang sering tampak lemah, ada sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Dalam dirinya, bersemayam kekuatan gaib yang diwariskan dari Raden Singajaya, leluhur dari garis kakeknya. Raden Singajaya adalah seorang prajurit sakti yang gugur membela tanah Karangasem ratusan tahun silam. Menurut cerita, roh prajurit itu bersumpah akan menjaga keturunannya dari segala bahaya, hingga ia menjadi khodam leluhur yang selalu mengikuti garis darah tertentu. Wahyu sendiri tidak sepenuhnya paham akan hal itu. Ia hanya tahu, sejak kecil ia sering bermimpi bertemu sosok lelaki gagah berwajah tegas, mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang. Sosok itu kerap muncul dalam tidurnya, berbicara dengan suara berat penuh wibawa. "Wahyu, elingo, Gusti paring pepadang marang wong sing sabar, aja wedi marang pepeteng, awit ono sing jogo ing burimu," kata sosok itu suatu malam.
Wahyu, ingatlah, Tuhan memberi cahaya pada orang yang sabar, jangan takut pada kegelapan, karena ada yang menjagamu di belakangmu. Setiap kali bangun dari mimpi itu, Wahyu merasakan dadanya hangat dan semangatnya kembali, meski hari-harinya penuh kesulitan. Sayangnya, orang-orang desa tak pernah tahu hal itu. Mereka hanya melihat Wahyu sebagai bocah yatim piatu yang lemah, kotor, dan sering dianggap pengganggu. Anak-anak seusianya mengejeknya, menyebutnya Wahyu kucing liar karena sering terlihat mencari sisa makanan. Orang dewasa hanya memandangnya sebelah mata, meski kadang ada rasa iba. Suatu sore, Wahyu duduk di pinggir pematang sawah setelah seharian menghalau burung. Matahari mulai tenggelam, langit memerah, sementara ia hanya memegang sebungkus nasi bungkus bekas pemberian Bu Narti, penjual sayur. Saat makan, ia teringat kembali wajah kakeknya, almarhum Mbah Jati Rengga, yang dulu sering menasehati, "Nduk, kowe iki turunan wong sing tansah dijogo leluhur, yen waktu peteng teko, kowe bakal ngerti dewe. Nak, kamu ini keturunan yang selalu dijaga leluhur, bila masa kegelapan datang, kamu akan mengerti sendiri." Kata-kata itu semakin terasa nyata ketika malam menjelang. Malam itu, udara di desa Karangasem berbeda, angin berembus dingin menusuk, anehnya, terdengar suara-suara lirih seperti bisikan yang tak jelas dari arah hutan bambu. Wahyu, yang berbaring di dalam gubuknya terbangun dengan dada berdebar. Ia merasa seolah ada yang memanggil namanya. "Wahyu," bisikan itu terdengar, entah dari luar gubuk atau dari dalam kepalanya. Wahyu terdiam, mendengarkan, jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba memejamkan mata, namun bisikan itu semakin jelas. "Wahyu, tangiyo, waktu iki wis tekan." Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar sosok prajurit dalam mimpinya, berdiri di pojok gubuk. Bukan lagi hanya mimpi, tapi seolah hadir nyata. Sosok itu memandangnya tajam. "Ana bebaya gede cah cilik, wong jahat arep ngerebut urip lurahmu, kowe kudu wani, aku sing nuntun." Tubuh Wahyu gemetar, antara takut dan bingung. Bagaimana mungkin anak sekecil dirinya bisa menolong lurah desa? Namun suara itu begitu tegas, membuatnya tak bisa mengelak. "Nang endi kiai, aku kudu ngendi?" tanyanya terbata. Bayangan prajurit itu menuju ke arah pusat desa, ke rumah Pak Lurah Sarwedi. Cahaya samar seolah mengalir dari jarinya. "Mrono, wektumu wis tekan." Wahyu berdiri perlahan, meski tubuhnya kecil dan kurus, ada dorongan kuat yang membuat langkahnya terasa ringan. Ia mengambil jaket tipis peninggalan ibunya, lalu keluar gubuk. Malam itu, bulan tampak pucat, seolah menyembunyikan sinarnya di balik awan. Jalan setapak menuju rumah lurah terasa panjang, dihiasi suara jangkrik yang mendadak terhenti setiap kali ia lewat. Di sepanjang perjalanan, Wahyu merasakan sesuatu mengikuti dari belakang, bukan manusia, melainkan bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ia tahu itu bukan hal wajar, namun suara gaib itu kembali berbisik dalam hatinya, "Aja wedi, ono sing jogo." Langkah kecilnya semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di rumah lurah, tapi firasatnya mengatakan malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang akan menguji keberanian seorang anak kecil, yatim piatu, yang selama ini terlupakan oleh desanya. Malam itu, langit desa Karangasem diselimuti awan hitam pekat. Bulan yang biasanya menerangi pematang sawah menghilang dari pandangan, seakan ikut sembunyi dari sesuatu yang menakutkan. Angin bertiup kencang, menggesekkan daun-daun jati hingga menimbulkan bunyi serupa desisan panjang. Suasana desa mencekam, membuat orang-orang menutup rapat pintu rumah mereka. Di rumah Pak Lurah Sarwedi, kesunyian pecah oleh jeritan lirih sang istri, Bu Jatmi. Sarwedi yang tengah terlelap mendadak terbangun dengan tubuh panas seperti terbakar api. Wajahnya memerah, napasnya tersengal, dan dari hidung serta mulutnya merembes darah segar. Ia menggeliat kesakitan, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. "Astagfirullah, Sarwedi, Gusti, tulungane!" teriak Bu Jatmi panik memeluk tubuh suaminya yang makin kaku.
Anak-anaknya ketakutan, menjerit sambil berlari keluar rumah. Suara teriakan mereka membuat warga desa berdatangan, namun hanya sampai di depan halaman. Dari balik pagar bambu, puluhan mata mengintip dengan wajah pucat. Mereka berbisik-bisik, tapi tak ada satupun yang berani masuk. "Itu santet," desis seorang lelaki tua. "Pancen iki ulahe Ki Rasanto," timpal yang lain dengan suara bergetar. "Yen mlebu nang jero iso-iso ketiban balakeh," bisik seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Rumah lurah kini bagai dikepung rasa takut. Lampu teplok yang tergantung di teras bergoyang ditiup angin, cahayanya berkelip seperti hendak padam. Dari dalam terdengar suara Sarwedi mengerang bercampur isak Bujatmi. Namun kaki warga seakan terpaku di tanah, nyali mereka terkubur oleh bayangan Ki Rasanta. Di tengah kerumunan itu datanglah Wahyu Prawira, bocah yatim piatu yang jarang dipedulikan orang. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya penuh debu perjalanan. Tapi malam itu matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Ia baru saja mengikuti bisikan gaib yang menuntunnya ke rumah lurah. Saat melihat Sarwedi hampir sekarat, hati kecilnya bergetar. Tanpa pikir panjang, Wahyu mendorong pintu bambu rumah lurah yang setengah terbuka. Warga yang melihat sontak terperanjat. "Cah kui aib nopo? Dan mosok bocah cilik wani melebu?" Namun Wahyu tak menghiraukan teriakan mereka. Langkahnya tegap meski tubuhnya gemetar. Ia masuk ke ruang tengah di mana Sarwedi terbaring di lantai dengan wajah penuh darah. Bujatmi yang sedang menangis langsung terkejut melihat bocah kecil itu berdiri di ambang pintu. "Wahyu, ngapain kamu di sini? Cepat keluar, Nak. Ini berbahaya," seru Bujatmi dengan suara parau. Wahyu hanya menunduk sebentar lalu berkata lirih, "Bu, saya nggak bisa pergi. Saya harus di sini. Kakek saya yang nyuruh." Sebelum Bujatmi sempat bertanya, Wahyu berjongkok di sisi Sarwedi. Tangannya gemetar saat menyentuh dada lurah yang terasa panas menyengat. Sesaat tubuh Wahyu sendiri seperti tersengat arus listrik. Namun anehnya, rasa takut itu berganti dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba cahaya samar muncul dari telapak tangannya. Bukan cahaya terang seperti lampu, melainkan sinar putih keemasan yang lembut seolah berasal dari kedalaman tubuhnya. Cahaya itu merambat ke tubuh Sarwedi, menembus kulitnya, dan seketika erangan kesakitan berangsur reda. Bujatmi menutup mulutnya, hampir tak percaya dengan apa yang dilihat. Dari luar rumah, warga yang mengintip juga berdesis ngeri sekaligus takjub. "Ya Allah, cah kui ono cahyane. Pancen bener, dudu bocah biasa kui." Sementara itu, di dalam diri Wahyu, suara berat yang sudah sering hadir dalam mimpinya kembali terdengar. Raden Singajaya, sang hodam leluhur, berbicara. "Bagus Wahyu, iki waktumu. Energi leluhur ora bakal ninggal kowe. Tetep tenang, aja wedi." Tubuh Sarwedi mulai dingin kembali, wajahnya yang pucat mendapat sedikit warna. Darah yang semula terus menetes kini berhenti. Perlahan ia membuka mata. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat seorang anak kecil duduk di sampingnya dengan cahaya samar mengelilingi tubuh mungil itu. Sapa kowe?" Suara Sarwedi lirih hampir tak terdengar. Wahyu menunduk sopan lalu menjawab dengan pelan, "Aku Wahyu, Pak, anak yatim sing manggon nang pinggir sawah. Aku mung nindakake amanah saka simbahku." Sarwedi tertegun. Amanah dari kakek, anak sekecil ini yang menolongnya dari kematian? Pikiran lurah itu berkecamuk, namun tubuhnya masih terlalu lemah untuk berbicara banyak. Bujatmi yang menyaksikan semuanya menitikkan air mata. Perasaan takutnya berganti harapan. Ia memegang tangan Wahyu dengan gemetar.
"Nak, apa kamu bisa nolong suamiku?" Wahyu menoleh sebentar lalu mengangguk dengan mantap. "Aku ora dewekan bu, ana sing jogo aku, leluhurku sing ngancani." Di luar rumah, warga yang menyaksikan cahaya samar dari balik jendela makin riuh. Mereka saling pandang dengan mata penuh tanda tanya. Selama ini, mereka menganggap Wahyu hanya anak kecil tak berarti. Tapi malam itu, bocah yatim piatu itulah yang berani melangkah ke dalam kegelapan dan menghadapi santet mematikan. Dalam kesunyian yang kembali menyelimuti rumah, Sarwedi menarik napas panjang. Rasa sakit di tubuhnya memang belum sepenuhnya hilang, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan hangat yang seolah melindungi dirinya. Pandangan matanya tertuju pada Wahyu, bocah kecil yang kini duduk di sampingnya dengan wajah pucat tapi sorot mata penuh keberanian. Di dalam hati, Sarwedi bergumam, "Gusti, kulo ora nyongko, nyawa kulo saaki ono ing tangane bocah cilik sing tansah dilalekake wong." Malam itu, tanpa disadari siapapun, pertemuan di ruang sederhana itu menjadi awal dari ikatan aneh antara seorang lurah yang hampir mati dan seorang anak yatim piatu yang membawa warisan gaib leluhur. Di sebuah sudut terpencil desa Karangasem, malam itu langit tampak pekat, hanya sesekali diterangi cahaya redup bulan yang tertutup awan. Rumah panggung milik Ki Rasanta seakan menelan kegelapan. Hanya lampu minyak kecil berpendar di ruang tengah. Dukun itu duduk bersila, wajahnya menegang, mata merah menyala karena menahan amarah. Ia baru saja mendapat kabar bahwa Pak Lurah Sarwedi selamat dari serangan santetnya. "Mustahil, paku karat itu sudah aku tanam dengan doa pamungkas. Tidak ada manusia yang bisa selamat kecuali ia mendapat pertolongan gaib." Geramnya, suaranya bergetar menahan murka. Jemarinya mengetuk lantai kayu dengan tak sabar. Ki Rasanta menutup mata, mencoba melihat lewat penglihatan batinnya. Ia menyaksikan bayangan samar seorang anak kecil berada di samping Sarwedi ketika serangan santet bekerja. Anak itu, siapa? Mengapa bisa menahan ilmu penggempuranku? Wajahnya mengerut penuh kebencian. Amarah yang menyesakkan dada membuatnya segera bersiap melakukan ritual baru. Di bilik belakang, seekor ayam cemani sudah dikurung dalam keranjang bambu. Matanya merah menyala, bulunya hitam legam berkilau. Ki Rasanta mengangkat keranjang itu lalu membawanya ke ruang ritual. Lantai tanah ruangan itu penuh dengan garis melingkar dan simbol aneh dari kapur putih. Di tengah lingkaran terdapat kendi berisi darah kambing yang telah dikorbankan 2 hari lalu. Bau amis menusuk hidung. Ki Rasanta duduk di depan lingkaran lalu mulai mengiris telapak tangannya sendiri dengan sebilah keris kecil. Darah segar menetes ke kendi bercampur dengan darah lama. "Aku perkuat diriku dengan tumbal baru. Aku tuntut roh-roh penunggu tanah ini untuk tunduk padaku." Suaranya menggelegar. Ia mengangkat ayam cemani lalu menyembelihnya dengan cepat. Darah mengalir, ia tampung dengan tempurung kelapa lalu dipercikkan ke 4 penjuru mata angin. Ruangan itu bergetar halus, seolah udara semakin berat. Dalam cahaya lampu minyak, wajah Ki Rasanta tampak semakin menyeramkan. Tubuhnya bergetar pelan, lidahnya menjulur-julur mengucapkan mantra yang tak dimengerti. Di sekelilingnya, bayangan hitam muncul, melayang seperti kabut pekat yang hidup. Sementara itu, di gubuk kecil di pinggir sawah, Wahyu Prawira merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, ia sedang mencoba tidur. Tubuhnya letih setelah seharian membantu warga membawa hasil panen. Namun matanya terbelalak saat mendengar bisikan gaib di telinganya. "Wahyu, keluar, tinggalkan desa ini, kau tak akan selamat." Bisikan itu lirih tetapi menusuk.
Dari sudut kamarnya yang gelap, ia melihat bayangan hitam merayap di dinding, menjulur seperti tangan panjang hendak meraih tubuhnya. Wahyu terengah, tubuhnya gemetar, namun ia ingat pesan kakeknya dulu. Jangan pernah menunjukkan rasa takut, karena ketakutan hanya memberi tenaga pada makhluk gelap. Ia merapatkan kain tipis di tubuhnya, lalu memejamkan mata. Dalam pejamannya, sebuah cahaya samar muncul. Sosok gagah berzilah besi, bertombak panjang, berdiri tegap di hadapannya. Raden Singajaya, khodam leluhur yang selalu menemaninya, kembali hadir dalam mimpinya. Wahyu, suara Raden Singajaya berat namun penuh wibawa. Lawanmu kini bukan manusia biasa. Ki Rasanta telah menenggelamkan dirinya semakin dalam ke jalan hitam. Kau harus kuat, jangan gentar, karena darah leluhurmu adalah benteng yang lebih kokoh daripada 1000 mantra. Wahyu menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Tapi aku hanya anak kecil, bagaimana mungkin bisa menghadapi dukun sekuat dia? Raden Singajaya menatapnya tajam. Keberanianmu sudah cukup menjadi pintu kekuatan. Ingat, aku bersamamu. Kau hanyalah wadah dan aku adalah tombak yang akan menyalahkan terang. Jangan pernah menyerah. Wahyu membuka mata, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bisikan jahat tadi sudah hilang, namun ia masih merasakan tekanan berat, seakan ada yang mengawasinya dari luar gubuk. Ia duduk memeluk lutut, menatap pintu kayu rapuh yang berderit pelan. Di saat yang sama, Pak Lurah Sarwedi duduk di ruang tengah rumahnya. Tubuhnya masih lemah setelah serangan gaib malam sebelumnya. Namun pikirannya terus memikirkan Wahyu, anak kecil yang tanpa rasa takut datang menolongnya. Anak itu, dia bukan anak sembarangan, aku harus menjaganya, gumam Sarwedi. Istrinya, Bu Sarti, menatap prihatin. Pak, anak kecil itu jangan sampai ikut terbawa masalah. Dia hanya anak yatim piatu, biarlah kita yang hadapi. Sarwedi menggeleng tegas. Tidak, Bu, justru karena dia yatim piatu, dia lebih berharga untuk kita lindungi. Aku yakin ada alasan besar mengapa Tuhan mengirimnya ke rumah kita malam itu. Angin malam bertiup kencang, menembus celah dinding rumah-rumah desa. Para warga masih terlelap, tapi beberapa orang terbangun karena mimpi buruk. Mereka tidak tahu, di luar sana, dua kekuatan sedang bersiap bertabrakan. Amarah seorang dukun yang haus kuasa, dan keberanian seorang anak kecil dengan warisan leluhur yang misterius. Ki Rasanta selesai dengan ritualnya. Mata batinnya menatap jauh ke arah rumah Wahyu. Ia terkekeh seram, suara tawanya bergema di dalam ruangan. Anak kecil berani menantangku. Baiklah, aku akan tunjukkan padamu bahwa keberanian tanpa kekuatan hanyalah kesia-siaan. Di kejauhan, seekor burung hantu melintas di atas atap rumah Wahyu. Suaranya memekakkan telinga malam yang sunyi. Malam itu, desa Karangasem seakan ditutup tirai gaib, bersiap menjadi panggung pertarungan antara kegelapan dan cahaya. Malam itu, angin bertiup kencang, menggetarkan dedaunan di desa Karangasem. Udara terasa berat, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang merambati setiap sudut desa. Rumah-rumah penduduk terdiam dalam kegelapan, hanya suara anjing menggonggong sesekali yang memecah kesunyian. Di rumah lurah, suasana semakin mencekam. Pak Lurah Sarwedi dan istrinya baru saja hendak beristirahat ketika suara gaduh mengejutkan mereka. Atap rumah berderak keras, diiringi suara kepak sayap yang menggila. Dalam hitungan detik, puluhan kelelawar hitam berukuran besar menyerbu, menabrak jendela, menjerit dengan suara melengking menusuk telinga. Gusti Allah, apalagi ini? Teriak Bu Sarti ketakutan, menutup wajah dengan selendang. Sarwedi mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini ulah Ki Rasanta, gumamnya,
penuh keyakinan. Di tengah kekacauan itu, Wahyu Prawira muncul. Anak kecil itu berlari dari gubuknya menuju rumah lurah setelah merasakan tekanan gaib semakin kuat. Matanya menatap tajam ke arah puluhan kelelawar yang berterbangan, seolah siap menelan rumah itu. Wahyu berdiri di tengah ruangan, kedua tangannya menempel di dada. Bibirnya komat kamit membaca doa kuno yang diwariskan oleh kakeknya. Ya leluhur, ya Singajaya, kuatkanlah aku menghadapi kegelapan ini. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan. Dari balik tubuh Wahyu, cahaya samar muncul, membentuk siluet prajurit bersenjata tombak. Meski mata orang biasa tak mampu melihat jelas, kehadiran Raden Singajaya terasa begitu nyata. Kelelawar-kelelawar itu mendadak kacau, mereka menabrak tembok sendiri, lalu berterbangan panik sebelum jatuh ke lantai dengan tubuh gosong, seolah terbakar oleh cahaya gaib. Belum sempat lega, terdengar suara gesekan keras dari arah dapur. Pintu kayu jebol dan dari dalam merayap seekor ular besar dengan sisik hijau kehitaman. Tubuhnya sebesar batang kelapa, matanya merah menyala, lidahnya menjulur menjilat udara. Bu Sarti menjerit, mundur ke sudut ruangan. "Wahyu!" seru Sarwedi, cemas melihat anak itu berdiri tegak menghadapi makhluk buas. Namun Wahyu tidak bergeming. Ia memejamkan mata, mendengar bisikan dalam hatinya. Suara Raden Singajaya terdengar tegas, "Hadapi dengan tenang, jangan lawan dengan amarah. Bacakan doa penjaga bumi, sebagaimana kakekmu ajarkan." Dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan, Wahyu melafalkan doa kuno itu. Kata-kata Jawa kuno yang jarang didengar, kini keluar dari bibir mungilnya. Ular itu mendesis keras, tubuhnya menggeliat marah, namun setiap kali mencoba mendekat, tubuhnya terpental seolah ada dinding tak kasat mata yang menghadang. Sarwedi menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya seorang anak kecil mampu berdiri melawan teror gaib yang bahkan membuat orang dewasa sekalipun tak berdaya. Tak lama kemudian, hawa desa semakin tegang. Dari kejauhan, tepat di dekat pohon beringin besar yang berdiri angker di tengah desa, cahaya merah berkobar. Bayangan Ki Rasanta tampak samar, duduk bersila dengan mata terpejam, mantranya bergetar menggetarkan tanah. "Anak kecil, kau berani menantangku, mari kita buktikan siapa penguasa sejati desa ini." Suara Ki Rasanta menggema, meski ia berada jauh di balik beringin. Wahyu tahu, pertarungan gaib itu kini berpindah ke medan yang lebih besar. Seolah dituntun kekuatan gaib, langkah kakinya membawanya keluar rumah lurah, menuju arah pohon beringin. Sarwedi yang masih lemah mencoba mengejarnya, namun tubuhnya tak sanggup melangkah cepat. Warga desa mulai keluar dari rumah, tertarik oleh cahaya aneh dan suara menggetarkan dari arah beringin. Mereka berdiri jauh, hanya berani mengintip. Desas-desus segera beredar. Itu ulah Ki Rasanta, dan siapa anak kecil itu, mengapa dia yang maju? Di bawah pohon beringin yang rimbun, Wahyu berdiri dengan tubuh gemetar. Keringat membasahi pelipisnya, tetapi matanya menatap lurus. Di hadapannya, Ki Rasanta muncul perlahan, wajahnya menua dengan sorot mata penuh kebencian. Dengan ayunan tangannya, Ki Rasanta melepaskan serangan gaib. Angin kencang berputar, membawa bayangan hitam berbentuk sosok menyeramkan. Bayangan itu meleset ke arah Wahyu, hendak mencengkeram tubuh mungilnya. Namun, saat itu juga, cahaya terang menyembur dari belakang Wahyu. Raden Singajaya muncul sebagai sosok prajurit gagah, tombaknya menyabet udara. Bayangan hitam itu terpental, lenyap dalam sekejap. Ki Rasanta meringis, "Jadi benar, kau dijaga khodam leluhur. Tidak masalah, aku akan tetap menghancurkanmu." Ia kembali menaburkan abu hitam dari kantong kecil, mantranya menggelegar. Tubuh Wahyu semakin lemah, lututnya hampir goyah.
Namun Raden Singajaya berdiri kokoh, melindungi anak kecil itu dengan cahaya perisai yang membungkusnya. Setiap serangan Ki Rasanta, entah berupa bayangan atau hembusan api gaib, terpental sebelum menyentuh Wahyu. Dari kejauhan, warga desa melihat jelas cahaya pertempuran itu. Mereka berbisik ketakutan sekaligus takjub. Anak yatim itu, dia yang melindungi lurah kita. Ada yang meneteskan air mata, merasa malu karena sebelumnya sering meremehkan Wahyu. Pak Lurah Sarwedi akhirnya sampai di kerumunan warga. Meski tubuhnya lemah, ia bersuara lantang. "Jangan takut, anak ini bukan anak sembarangan. Dia pewaris leluhur yang melindungi desa kita." Sorak lirih terdengar di antara warga, semangat mereka bangkit. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa keberanian seorang anak yatim bisa menjadi benteng terakhir melawan kegelapan. Di bawah pohon beringin itu, perang gaib terus berlangsung. Ular besar tadi kini menjelma kembali, melilit batang beringin, siap menerkam. Namun tombak Singajaya menusuk udara, membuat ular itu meledak menjadi asap hitam. Ki Rasanta terengah, wajahnya memerah menahan amarah. Sementara Wahyu jatuh berlutut, tubuhnya semakin lemah. Namun tatapan matanya tetap tegas. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir, tapi malam itu seluruh desa sudah melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya pelindung mereka. Malam setelah perang gaib di bawah pohon beringin, desa Karangasem masih belum sepenuhnya tenang. Warga berbisik-bisik, sebagian masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang anak yatim kecil berani berdiri menahan serangan dukun kejam yang ditakuti seluruh desa. Rumah lurah malam itu menjadi tempat pertemuan kecil. Pak Lurah Sarwedi, wajahnya masih pucat, duduk di tikar pandan dengan tubuh bersandar pada bantal. Di hadapannya, Wahyu Prawira duduk bersila, tubuhnya juga terlihat lelah. Api pelita berayun pelan, menebarkan cahaya kuning keemasan. Sarwedi menatap anak itu lama, lalu berkata lirih, "Wahyu, anak sekecil dirimu, bagaimana mungkin bisa menghadapi serangan setan Ki Rasanta? Ada sesuatu yang kau sembunyikan, bukan?" Wahyu menunduk, hatinya bergolak. Ia teringat pesan mendiang kakeknya, agar tidak sembarangan membuka rahasia garis darahnya. Namun, melihat tatapan tulus Sarwedi, ia merasa beban itu terlalu berat untuk dipikul sendiri. Perlahan ia menarik napas, lalu berbicara, "Pak Lurah, ada sesuatu yang harus saya katakan. Mungkin ini akan terdengar aneh, tapi saya tidak bisa terus menyimpannya. Selama ini, saya tidak pernah benar-benar sendirian. Saya dijaga oleh roh leluhur keluarga saya. Namanya Raden Singajaya." Ruangan hening, hanya suara jangkrik di luar terdengar. Sarwedi menatapnya lekat, berusaha memahami kata-kata Wahyu. "Raden Singajaya," ia mengulang pelan. Wahyu mengangguk. Beliau adalah seorang prajurit sakti ratusan tahun lalu. Saat desa ini masih sering diserang perampok dan bala tentara asing, beliau gugur membela tanah ini. Darahnya tumpah di tanah Karangasem, dan sejak saat itu, rohnya berjanji menjaga keturunannya. Saya adalah salah satu dari garis darah itu. Mata Sarwedi membesar. "Jadi, Hodam yang menolongmu melawan serangan Ki Rasanta adalah roh prajurit desa ini?" Wahyu mengangguk lagi, suaranya lirih. "Iya, Pak. Kakek saya dulu yang mewariskan doa-doa untuk menjaga hubungan itu. Setiap kali saya ketakutan, beliau muncul dalam mimpi, memberi nasihat. Saat bahaya datang, beliau berdiri melindungi. Itulah yang Bapak lihat malam tadi." Pak Lurah merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Dalam hatinya timbul perasaan bersalah. "Astaga, anak sekecil dirimu membawa warisan sebesar itu, sementara aku sebagai pemimpin desa bahkan membiarkanmu hidup di gubuk reot tanpa perhatian. Aku telah lalai." Bu Sarti yang sedari tadi diam menatap Wahyu dengan mata berkaca-kaca. "Nak Wahyu, maafkan kami. Selama ini kau dianggap sebelah mata, padahal kau yang justru menjaga desa ini dari kebinasaan." Wahyu menunduk dalam, suaranya lirih.
Saya tidak pernah meminta apa-apa, Bu. Saya hanya menjalankan amanah kakek saya. Beliau selalu berkata, darah ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk melindungi sesama. Keheningan itu dipecah oleh suara kentongan jauh di ujung desa. Beberapa warga datang tergopoh-gopoh ke rumah lurah, membawa kabar bahwa hawa aneh kembali menyelimuti desa. Pohon-pohon berderit tanpa angin, dan bau amis darah tercium dari arah sungai. Pak Lurah langsung tahu, Kira Santa tidak tinggal diam. Dia pasti bersiap melakukan sesuatu yang lebih besar, ujarnya dengan nada berat. Dan memang benar, di gubuk tuanya, Kira Santa sedang duduk di tengah lingkaran api kecil. Wajahnya dipenuhi garis-garis hitam dari abu bekas ritual. Di hadapannya, seorang lelaki desa yang malang sudah diikat, mulutnya tersumpal kain. Lelaki itu menangis terseduh, tubuhnya gemetar. Kira Santa menatapnya tanpa belas kasihan. Kau adalah tumbal yang dipilih. Dengan darahmu, aku akan melipat gandakan kekuatanku. Wahyu dan Lurah Sarwedi akan hancur malam ini. Ia mengangkat keris pusaka kecil berbalut kain merah, lalu menorehkan di udara. Mantranya melengkeng, memanggil arwah-arwah lapar untuk menelan jiwa tumbalnya. Api ritual semakin membesar, cahaya merah menyala-nyala, membuat gubuknya tampak seperti mulut neraka. Sementara itu, Wahyu menggigil. Dari dalam hatinya, ia merasakan tekanan semakin berat, seolah ada tangan besar yang berusaha menutup napasnya. Raden Singajaya muncul dalam penglihatannya, kali ini dengan wajah lebih serius. Wahyu, katanya, lawanmu telah mengorbankan manusia untuk memperkuat dirinya. Kau harus bersiap karena gelombang berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Wahyu terdiam, dadanya naik turun. Ia masih anak-anak, tapi tanggung jawab yang menimpa pundaknya begitu besar. Ia memandang Sarwedi yang kini menatapnya penuh keyakinan. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian, nak, kata Sarwedi dengan suara mantap. Mulai malam ini, aku dan warga akan berdiri di belakangmu. Aku tak akan lagi membiarkan dukun itu seenaknya menebar ketakutan. Wahyu mengangguk pelan. Dalam dirinya, ia tahu bahwa benteng doa bukan hanya datang dari khodam leluhur, tapi juga dari keyakinan orang-orang yang ia lindungi. Malam itu, ia merasa sedikit lebih kuat. Namun jauh di sana, Kira Santa telah menyulut api ritual yang akan menyalakan perang pamungkas. Malam itu, langit terbuka tanpa awan. Bulan purnama menggantung sempurna di atas desa. Cahayanya memantul ke hamparan sawah angker yang sudah lama dihindari warga. Angin bertiup dingin membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang aneh. Di tengah pematang sawah, Kira Santa berdiri dengan kain hitam yang menjuntai. Tubuhnya dipenuhi rajah merah darah. Di sekelilingnya, lingkaran sesaji dari kepala kambing, kemenyan, dan kendi berisi darah manusia mengeluarkan hawa kematian. Ini malam terakhir kalian bernafas, Lurah. Bocah yatim itu akan kubenamkan bersama leluhurnya di tanah ini. Seru Kira Santa, suaranya parau bercampur tawa menyeramkan. Pak Lurah Martawijaya berdiri tegak, wajahnya menegang. Di sampingnya, Wahyu menatap lurus ke arah dukun tua itu. Meski tubuh kecilnya gemetar, matanya berkilat, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya bersemayam di sana. Tanpa aba-aba, ritual Kira Santa mencapai puncak. Dari dalam lingkaran sesaji, muncul makhluk-makhluk hitam dengan rupa menyerupai bayangan manusia berwajah binatang. Puluhan kelelawar berukuran sebesar anak kambing berterbangan, berputar di langit, menghitamkan cahaya bulan. Dari tanah sawah yang basah, menjulur ular-ular hitam yang melata menuju kaki Pak Lurah dan Wahyu. Pak Lurah segera menghunus keris warisan keluarganya, berusaha menangkis serangan ular. Namun jelas terlihat bahwa kekuatan itu bukan tandingannya. Wahyu melangkah maju, menutup mata, lalu mulai melantunkan doa-doa yang sejak lama diajarkan Raden Singajaya dalam mimpi-mimpinya. Bisikan itu kembali hadir di telinganya.
suara gagah seorang prajurit masa lalu. "Wahyu, jangan gentar. Aku bersamamu. Darahmu adalah darahku, tubuhmu adalah wadahku. Satukan niatmu dengan pusaka leluhur." Tiba-tiba tubuh Wahyu bergetar hebat. Cahaya putih kekuningan menyelimuti dirinya, membuat Pak Lurah terperangah. Bocah yatim piatu itu kini tampak berbeda. Sorot matanya berubah bagai mata seorang prajurit tangguh. Langkahnya mantap, tubuh kecilnya tegap seperti seorang kesatria. Di tangannya muncul sebuah tombak gaib dengan ujung berkilauan. Tombak itu bukan besi biasa, melainkan pusaka leluhur yang lahir dari ikatan darah dengan Raden Singajaya. Ki Rasanta meraung marah. "Berani sekali bocah ingusan, kau pikir bisa melawan kuasa yang kubangun dengan tumbal nyawa?" Ia menancapkan tongkat hitam ke tanah. Dari sana keluar api hijau menyambar ke arah Wahyu. Namun setiap serangan terpental sebelum menyentuh tubuh Wahyu. Khodam leluhur melindungi bocah itu, membentuk perisai gaib yang tak terlihat. Wahyu melompat ringan, mengayunkan tombaknya ke arah makhluk-makhluk hitam. Satu persatu bayangan itu terbelah, hancur menjadi abu hitam yang lenyap diterpa angin. Pertarungan semakin dahsyat, suara-suara gaib meraung di udara, membuat telinga Pak Lurah berdengung. Pohon-pohon padi yang masih muda bergetar seperti diterpa badai. Warga desa yang mengintip dari kejauhan hanya bisa berdoa, menyaksikan dua kekuatan gaib saling beradu di bawah cahaya purnama. Ki Rasanta memanggil kekuatan pamungkasnya. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang membentuk raksasa berwajah iblis dengan taring panjang. Makhluk itu mengangkat tangan seakan hendak meremukan Wahyu. Wahyu berteriak, "Dengan izin leluhur dan restu tanah ini, aku menolak kejahatanmu." Tubuhnya bersinar lebih terang. Tombak gaib di tangannya bergetar, lalu memanjang dengan cahaya keemasan. Ia menusuk tepat ke dada iblis asap itu. Jeritan panjang terdengar, membuat sawah bergetar. Api hijau Ki Rasanta berbalik menghantam dirinya sendiri. Tubuh sang dukun tua terbakar api gaib yang ia panggil sendiri. Ia meraung kesakitan, mencoba melawan, namun semakin melawan, api itu semakin melahap tubuhnya. Pak Lurah hanya bisa menatap antara lega dan ngeri ketika tubuh Ki Rasanta akhirnya hancur menjadi abu, menyisakan bau sangit yang terbawa angin. Pertarungan usai, bulan purnama kembali terang. Angin malam berhembus lembut tanpa bau anyir lagi. Wahyu terjatuh lemas, tombak gaib menghilang perlahan dan cahaya dari tubuhnya padam. Namun di wajahnya tersungging senyum tipis, seakan beban berat telah lepas. Pak Lurah segera memeluk bocah itu. "Wahyu, kau bukan sekadar penyelamatku, kau penyelamat seluruh desa ini." Suaranya parau menahan tangis. Warga desa yang sedari tadi bersembunyi di balik semak mulai berdatangan. Sebagian menangis, sebagian berteriak takbir, sebagian lain menunduk memberi hormat pada Wahyu. Malam itu, legenda baru lahir. Seorang bocah yatim piatu yang dulunya diremehkan, kini dikenal sebagai penjaga kecil dengan warisan leluhur. Nama Wahyu terpatri di hati setiap warga, bukan hanya sebagai anak yatim yang kuat, tapi sebagai titisan keberanian dan pengorbanan. Pak Lurah tahu, hutang nyawanya tak akan pernah terbayar. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai malam itu, Wahyu tidak akan lagi hidup dalam kesepian. Desa akan menjaganya, sebagaimana Wahyu telah menjaga desa dari kehancuran. Langit purnama menyaksikan semuanya. Sawah angker yang dulu menakutkan kini terasa hening, seakan roh-roh leluhur pun ikut tenang, mengetahui bahwa darah pengikat mereka masih ada, masih berjuang. Dan Wahyu
bocah kecil dengan khodam prajurit sakti resmi menjadi bagian dari legenda yang akan diceritakan turun-temurun.